tanda kalau adina malalai tanda rahimalau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliani Olivia. Saya perwakilan dari SDN 17 Pane, Kota Bima. Saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Wadun Tanda Rahi. Alkisah di sebuah desa di Bima, lebih tepatnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat, hiduplah sepasang suami istri yang baru saja menikah. Suaminya bernama Langgusu, sedangkan istrinya bernama Langgini. Mata pencarian Langgusu adalah bertani dan melaut. Suatu pagi yang cerah, sepasang suami istri itu berbincang-bincang di halaman rumahnya. Adindaku, iya kandaku, sekarang kita sudah menikah, kita harus berpegang teguh pada filsafat kita, yaitu majalah badahu gahira wipahu. Iya kandaku, filsafat itu yang pernah dikatakan orang tuaku dulu sejak mereka masih hidup, yang bermakna malu dan takut untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan adat istiadat, moral, dan etika. Setelah mereka berbincang-bincang, sang suami pun berpamitan pada sang istri lalu berangkat bekerja. Aku harus menyelesaikan pekerjaan ini sebelum matahari terbenam. Setelah sang suami selesai dari ladang, dia pun lanjut untuk mencari ikan di laut. Ya Tuhan, semoga ikan yang kudapatkan hari ini cukup untukku dan istriku. Malam pun berganti menjadi pagi. Suami dan istri itu berjalan-jalan di tepi pantai. Adindaku, hari ini indah sekali ya, karena bisa menikmati pantai dengan sendirinya angin dengan istri tercinta. Tiba-tiba terbesit sebuah keinginan Langgusu untuk pergi merantau ke negeri Goa Makassar. Adindaku, ada hal yang ingin tersampaikan padamu. Katakanlah kekandaku. Adindaku, lihatlah di seberang sana. Kandamu ini ingin sekali berlayar dan merantau di seberang. Jangan kekandaku, usia pernikahan kita baru seumur jagung. Secepat itukah Kanda ingin meninggalkan Adinda? Kanda akan segera kembali Adindaku. Jika sudah tercapai Adindaku, Kanda mohon Adindaku, izinkanlah. Karena keinginannya yang sangat kuat, setiap hari Langgusu terus saja memujuk sang istri agar diizinkannya pergi merantau ke Goa Makassar. Bagaimana Adindaku? Apakah Adinda mengizinkan Kakanda untuk pergi berlayar dan merantau? Apakah Kakanda tidak merasa iba meninggalkan Dinda sendiri? Dan Dinda juga khawatir dengan keselamatan Kanda. Dan aku takut Kanda tidak akan pernah kembali lagi. Keesokan harinya, Langgini pun mengantar Langgusu ke pelabuhan. Langgusu pun naik kapal bersama rombongannya. Selamat jalan Kanda, selamat jalan. Semoga Kanda selamat sampai di perantauan. Doaku selalu menyertaimu Kanda. Selamat jalan. Seminggu dalam meninggalkan kampung halaman, Langgusu pun tidak pernah memberikan kabar berita. Langgini hanya duduk menunggu di pelabuhan.
Kanda, cepatlah kembali, Kanda. Aku sangat merindukanmu. Dari sini menunggumu. Cepatlah kembali. Hari berganti bulan, bulan berganti tahun. Langgini tetap setia menanti hingga suatu saat Langgusu pun kembali dari perantau. Namun cuaca hari itu buruk sekali. Ia menghadapi ombak badai dan petir yang sangat hebat. Ia hanya bisa memohon kepada Tuhan agar perjalanan lancar dan ia bisa bertemu dengan istri tercinta. Tiba-tiba kapal yang ditumpangi Langgusu diterjang badai besar. Ia tak mampu menyelamatkan dirinya. Kapal yang ditumpanginya terombang-ambing di lautan yang luas. Lalu ia pun tenggelam. Namun sebelum Langgusu tenggelam, seekor merpati menghampiri Langgusu. Lalu ia mengambil sapu tangan yang digenggam oleh Langgusu. Lalu ia membawa sapu tangan terbang itu ke Langgini. Namun teman-teman Langgini tidak percaya kepada merpati itu. Langgini hanya menangis dan terus menangis. Lalu ia naik ke puncak yang tinggi dan duduk di sana sambil memikirkan sumpah yang pernah diucapkan Langgusu dulu. Wahai Tuhan yang Maha Pencipta segala yang ada dan tiada, hanya kepadamu tumpuan harapan yang terakhir. Abadikanlah diriku dengan wujud yang lain sesuai dengan kehendak-Mu, Tuhan, dan akan menjadi kenangan abadi dari generasi ke generasi, agar kelak mereka mengetahui bahwa di sini, di bukit ini, ada seorang wanita yang menanti kedatangan suaminya. Setelah itu, bawalah rohku dan roh suamiku menyatu di sisimu, Tuhan. Berapa hari kemudian, Langgini sudah berubah menjadi batu. Waduh! Dijerit seorang warga. Tanda Rahi dan penduduk lainnya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.